Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap maya ataupun mengikuti perkuliahan walaupun via YouTube seperti ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Yusuf Muslihin MPD, yang terhormat Ibu Istihoroh Nurjaman MPD, dan yang terhormat Ibu Wulan Nurlela MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Saya Umin Sapitri Liani sebagai moderator dan rekan saya Teh Almaida Isnaita Firdiana dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi mengenai landasan historis pendidikan 2, yaitu zaman Portugis, zaman pemerintahan kolonial Belanda, dan zaman perintisan pendidikan nasional. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Teh Almaida. Kepada Teh Almaida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida Isnaita Firdiana dengan NIM 2008058. Saya akan membawakan materi zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Adapun latar belakang sosial budaya. Pada awal abad ke-16, datanglah bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis, yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Mereka datang ke Indonesia memiliki tujuan, yakni untuk berdagang. Selain untuk berdagang, mereka juga mengembangkan agama Nasrani atau agama Katolik, kecuali Maluku, karena Maluku memiliki sedikit pengaruh dari kebudayaan mereka. Hal ini tidak mengherankan, karena ketika bangsa Portugis datang ke Malaka dan Indonesia, mereka menemui alat-alat kebudayaan yang tidak kalah oleh milik kebudayaan bangsa Barat. Pengaruh Barat pada masa itu hanya bagaikan kulit, sedangkan isinya tetap asli Indonesia. Tujuan Portugis datang ke Indonesia adalah untuk melebarkan sayap dengan mengembangkan agama Katolik. Selain itu, juga untuk berdagang. Dan mereka mempadukan menjadi satu hingga kemudian melahirkan maksud yang lain. Portugis menganggap keberadaan Islam di bumi Nusantara adalah musuh yang harus dimusnahkan, baik di sektor agama itu sendiri, perdagangan ekonomi, politik, dan segala bidang lainnya. Dan syarat untuk mencapai tujuan adalah pembangunan di bidang pendidikan untuk masyarakat lokal. Bisa jadi ini untuk mengimbangi budaya menimba ilmu oleh masyarakat muslim. Lalu dibentuklah sekolah guru untuk pertama kalinya di wilayah Indonesia. Sekolah guru ini didirikan di daerah Ternate, yang didirikan oleh kaum pendeta Portugis. Hal yang sama juga berlaku untuk pulau-pulau lain di sekitar Ternate. Sekolah-sekolah ini dibina langsung oleh kaum gerejawan Katolik dengan jalan mengembangkan pendidikan berdasarkan agama Katolik. Bangsa Portugis berusaha untuk dapat berpengaruh di segala bidang, terutama ekonomi dan politik. Namun, semua itu menghadapi kegagalan karena kecerobohan dan keserakahan para penguasa mereka sendiri. Pada tahun 1574, mereka diusir dari Ternate dan datanglah bangsa Belanda yang mencoba melakukan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Portugis. Sedangkan bangsa Spanyol yang tergabung dalam kapal ekspedisi Magellan del Cano tiba pertama kali di kota Tidor pada tahun 1521 untuk menyelesaikan sengketa di Maluku tersebut. Portugis dan Spanyol menempuh jalur perundingan yang dilaksanakan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1529. Perundingan dua bangsa tersebut menghasilkan Saragossa, Spanyol pada tahun 1529.
Perundingan dua bangsa tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa antara lain: 1. Spanyol harus segera meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Antara tujuan dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yaitu gold, yaitu mencari emas atau mencari kejayaan. Glory, yaitu mencari kekuasaan dan kejayaan. Dan gospel, yaitu menyebar. Setelah dapat menguasai Malaka pada permulaan abad ke-16, orang-orang Portugis bergerak mencari daerah sumber rempah-rempah di Indonesia, tepatnya bagian timur, yakni di Pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Dalam gerakan ini selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Hal tersebut karena mereka ingin mencari rempah-rempah serta menyebarkan agama Katolik yang sebagian besar dianut oleh bangsa Eropa. Sesudah menduduki daerah dan pulau, maka langkah pertama yang dikerjakan adalah menjadikan penduduk setempat sebagai penganut agama Roma Katolik. Tugas ini dilakukan oleh padri-padri dari Ordo Fransiskan. Sesudah masyarakat pribumi dibaptis dan menjadi penganut agama Roma Katolik, langkah berikutnya adalah memberikan pendidikan kepada mereka, agar agama yang baru yang telah dapat diresapi dan didalami. Peranan para misionaris dari Ordo Fransiskan kemudian terdesak oleh kaum Yesuit, salah satu ordo padri Katolik, di bawah pimpinan Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552, yang kemudian menjadi peletak dasar dari Katolik se-Indonesia. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka Bumi Putra. Dalam sekolah seminari ini, anak-anak mendapatkan pelajaran agama. Selain itu juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Bahasa pengantar yang digunakan dalam sekolah seminari ini tidak dapat diketahui secara jelas. Sekolah semacam ini didirikan di Pulau Solor. Jumlah muridnya mencapai 50 siswa. Diketahui bahwa bahasa Latin diajarkan pada Bumi Putra ternyata dapat mengikuti pelajaran dan ingin melanjutkan serta meneruskan ke studinya ke Goa, yang menjadi kekuatan Portugis di Asia. Franciscus Xaverius menurut Sumarsono Mustoko 1986. Penyebaran agama Katolik di daerah Maluku, demikian pula penyelenggaraan pendidikan tidak banyak mengalami perubahan atau kemajuan yang begitu pesat. Karena selain hubungan bangsa Portugis dengan Sultan Ternate kurang baik, mereka harus berperang melawan bangsa Spanyol, kemudian Inggris. Akhirnya, Belanda yang dapat menghalau bangsa Portugis dari Indonesia Timur dan kemudian mengambil alih segala harta dan benda, termasuk milik Gereja Katolik beserta lembaga pendidikannya. Tetapi bagian penduduk masih setia terhadap Katolik Roma hingga sekarang. Sumarsono Mustoko 1986. Implikasi zaman pengaruh Portugis dan Spanyol terhadap pendidikan. Seorang penguasa dari Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sebuah sekolah misionaris untuk anak-anak pemuka pribumi. Adapun sekolah mengajarkan beberapa mata pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung serta pelajaran agama. Metode yang dipergunakan berupa ceramah, menghafal, dan mengkaji ulang. Adapun ciri-ciri pendidikan pada masa Portugis yaitu 1. Yang memberikan pelajaran biasanya sering disebut pastor atau pendeta. Yang kedua, metode yang diajarkan bersifat ceramah, menghafal, dan mengkaji ulang. Yang ketiga, waktu belajar pada hari Minggu. Yang keempat, bersifat klasikal. Pengaruh kedatangan Portugis di Indonesia.
Selama berada di Indonesia, orang-orang Portugis meninggalkan beberapa pengaruh kebudayaan mereka. Seperti pertama, ada bidang kesenian. Bangsa Portugis meninggalkan kesenian yang berupa balada-balada keroncong yang diiringi gitar yang berasal dari kebudayaan Portugis. Yang kedua, dalam bidang bahasa. Kosakata bahasa Indonesia juga ada yang berasal dari bahasa Portugis seperti bendera, keju, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam bidang agama, adanya bangunan-bangunan gereja di Indonesia dan masyarakat Indonesia bagian timur kebanyakan memeluk agama Katolik. Dalam bidang pendidikan, didirikannya sekolah seminari di Ambon dan Volkschool dan Voorvolkschool di Tanjung Sakti. Zaman pemerintahan kolonial Belanda, latar belakang sosial budaya. Menurut Tatang dalam landasan historis pendidikan 2010, pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke negeri kita. Tujuan kedatangannya adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC. VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, yaitu berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintah negeri Belanda sejak tahun 1806 sampai 1942. Negeri kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal yang sudah ada. Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan atau Maluku. Ini belum mengajarkan pengetahuan umum, sehingga bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Melayu. Baru pada kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Indonesia. Pihak Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai VOC. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman penjajahan kolonial Belanda antara lain 1. Berlangsung kolonialisme. 2. Dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli. Perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. Yang ketiga, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertinggi sampai terbawah. Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa Indonesia ditindas dan diadu domba, kekuasaan para raja dirampas, dan kekayaan alam Indonesia diangkut. Bangsa Indonesia tidak diam begitu saja, bahkan bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan ini. Perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan telah berlangsung lama dan mengkung kemajuan bangsa Indonesia dan mengakibatkan kemalaratan serta kebodohan. Seiring perkembangan perjuangan bangsa yang tidak pernah padam lama dan mengkung kemajuan bangsa Indonesia dan mengakibatkan kemalaratan serta kebodohan. Seiring perkembangan perjuangan bangsa yang tidak pernah padam, pada awal abad ke-20 muncul tekanan serta kecaman kaum humanis dan kaum sosial demokrat di Belanda atas kekeliruan politik penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini akhirnya memaksa pemerintah kolonial untuk melakukan politik etis pada tahun 1901. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan pada awal abad ke-20, sejak kebangkitan nasional pada tahun 1908, lahirlah berbagai pergerakan nasional yang berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Terima kasih kepada Teh Almaida yang telah memaparkan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai implikasi zaman pemerintahan kolonial Belanda terhadap pendidikan. Menurut Tatang SY, dalam landasan historis pendidikan
tahun 2010 halaman 202 sampai 203 menyatakan bahwa implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial Belanda secara umum itu dapat dibedakan menjadi dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang kedua yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan zaman VOC. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC, yaitu menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk mengisi keagamaan atau keagamaan Protestan. Nah, bukan untuk misi intelektualitas. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Nah, sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis itu. Nah, kemudian sekolah utama yang didirikan oleh VOC di Ambon itu pada tahun 1607 sampai dengan 1627 telah berdiri 16 sekolah. Sedangkan di pulau lainnya sekitar 18 sekolah. Pendidikan pada zaman VOC yaitu kurikulum pendidikannya berisi pengajaran agama Protestan, yaitu membaca dan menulis. Nah, kurikulum pendidikan itu bersifat formal atau belum tertulis, dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti, sehingga murid-murid yang berasal dari anak-anak pegawai. Nah, sedangkan anak rakyat jelata tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Nah, itu menurut pendapat Jumhur dan H. Dana Supardi tahun 1976. Yang kedua yaitu pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda. Menurut Tatang S.Y. dalam Landasan Historis Pendidikan tahun 2010 halaman 1999, kebijakan dan praktek pendidikan pada zaman pemerintah kolonial Belanda itu antara lain yang pertama, yaitu pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Denles memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi rakyat, tetapi kebijakan ini tidak dapat terwujud. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 1811 sampai 1816, ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles, pendidikan bagi rakyat juga dibatalkan, diabaikan. Nah, yang ketiga yaitu pada tahun 1816, Komisaris Jenderal CGC Reinhardt menghasilkan undang-undang pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendidikan sekolah. Nah, tetapi peraturan pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan pada tahun 1818 ini tidak sedikit pun menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi hanya berkenaan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda dan golongan pribumi penganut Protestan saja. Nah, yang keempat yaitu di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Van den Bosch dikeluarkan kebijakan kulturstelsel atau tanam paksa. Nah, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi Belanda. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga yang lebih murah dan pegawai rendahan yang banyak. Yang kelima yaitu pada tahun 1863 dan 1864 itu dikeluarkan kebijakan bahwa penduduk pribumi boleh diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegawai menengah di kantor-kantor dengan syarat dapat lulus ujian. Syarat ini ditetapkan oleh utusan para raja pada tanggal 10 September 1864 demi kepentingan itu di Batavia, maka didirikanlah semacam sekolah menengah yang disempurnakan menjadi HBS atau Horace-Burger School. Yang keenam yaitu pada tahun 1867 didirikanlah Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan. Yang ketujuh yaitu tahun 1870 Undang-Undang Agraris dari De Waal
yang memberikan kesempatan kepada pihak partikulir untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Maka hal ini akan berimplikasi kepada persekolahan. Yang kedelapan yaitu pada tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah untuk Bumi Putra, yaitu sekolah kelas 1 untuk golongan priai dan sedangkan sekolah kelas 2 untuk golongan rakyat jelata. Yang kesembilan yaitu setelah dilaksanakannya politik etis pada tahun 1907, Gubernur Van Hertz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi Putra. Nah, berakibat pada anak-anak pribumi sehingga mengalami perpecahan, golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Selanjutnya, pada yang ke-10 yaitu pada tahun 1930 usaha perluasan pendidikan bagi kaum Bumi Putra mengalami hambatan, yaitu surat Menteri Kolonial Belanda Coligny kepada Gubernur Jenderal De Jong pada 10 Oktober 1930 itu menyatakan bahwa perluasan sekolah negeri jajahan terutama untuk kaum Bumi Putra akan sulit karena kekurangan dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintahan kolonial Belanda sangat kecil usaha-usaha pendidikan bagi kalangan Bumi Putra ini. Nah, sampai akhir pada tahun 1940 ini jumlah penduduk bangsa Indonesia 68.632.000, sedangkan yang bersekolah hanya 3,32% saja. Yang selanjutnya yaitu pengaruh politik etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah jurnal karangan Kusmayadi, halaman 45, politik etis di Indonesia muncul karena dipengaruhi oleh seorang Belanda yang bernama Van Deventer yang mengatakan bahwa Belanda sekarang telah maju dan disegani di dunia Eropa, sehingga tidak begitu saja melupakan jasa dari penduduk penjajahannya, yaitu Indonesia. Nah, oleh karena itu, Belanda merasa mempunyai hutang budi dan harus membalas budi kepada bangsa Indonesia. Maka Van Deventer mengusulkan cara baru yang disebut dengan politik etis. Politik etis yaitu usaha mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Nah, politik etis di sini yaitu membangun irigasi di daerah-daerah pertanian ataupun perkebunan dengan menyelenggarakan imigrasi di daerah yang sudah dirasa padat dan memberikan pendidikan bagi Indonesia. Sehingga pada tahun 1867 dalam pemerintahan Hindia Belanda dibentuk suatu departemen yang menguasai masalah pendidikan, agama, kerajinan yang disebut dengan Departemen Pan, Onderwijs en Ordinance atau Departemen Pengajaran dan Kepentingan Kehormatan, yang bertujuannya yaitu agar penduduk Bumi Putra ataupun Cina dan golongan lainnya itu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan barat, sehingga sebagai dasar pendidikan sampai pendidikan tinggi. Nah, melalui kebijakan pendidikan politik etis ini, orang-orang Bumi Putra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat, sehingga pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah yang berorientasi ke barat-baratan, yaitu menurut Syahrudin dan Heri Susanto dalam Sejarah Pendidikan Indonesia halaman 37. Kemudian ada ciri-ciri pendidikan pemerintahan kolonial zaman Belanda, yaitu menurut Tilaar tahun 1995 mengemukakan bahwa ciri-ciri pendidikan zaman kolonial Belanda yaitu yang pertama, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan pribumi.
Yang kedua yaitu sistem konkordansi, yaitu pendidikan menjadi relatif sama tetapi pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum bumi putra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Yang ketiga yaitu sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat yaitu menghambat gerakan nasional. Yang kelima yaitu munculnya perguruan swasta yang militan dan perjuangan nasional atau kemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan zaman pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Yang pertama yaitu latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional. Menurut Tatang S.Y. Dalam landasan historis pendidikan tahun 2010 halaman 205, pemerasan yang dilakukan oleh Belanda itu terhadap kekayaan Indonesia itu telah menimbulkan banyak penderitaan dan perbedaan kedudukan dan kehidupan yang mencolok bagi bangsa Indonesia itu sendiri, baik dalam kedudukan sosial maupun pemberian gaji, sehingga stratifikasi sosial, sistem dualisme, dan konkordansi dalam bidang pendidikan telah menimbulkan rendahnya kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, sehingga juga menimbulkan berbagai perpecahan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa itu hanya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang murah, untuk mendukung sistem ekonomi dan politik kolonialisme, sehingga pendidikan kolonial Belanda tidak memungkinkan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka. Kondisi yang sangat merugikan tersebut akibat dari kebijakan dan praktek penjajahan tersebut menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah, sehingga muncullah rasa kebangsaan atau nasionalisme. Oleh karena itu, kaum terpelajar di kalangan Indonesia terdorong untuk menjadi berperan aktif menjadi motor pergerakan. Nah, di sini bahasa Melayu yang merupakan bahasa kesatuan itu menyadarkan bahwa Indonesia adalah satu bangsa karena mayoritas Indonesia itu memeluk agama Islam. Nah, maka dari itulah timbullah persepsi bahwa bangsa Belanda itu ialah kafir. Nah, maka dari itu faktor-faktor tersebut menjadi faktor intern yang timbul pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Yang selanjutnya yaitu implikasi zaman pergerakan kebangsaan atau pergerakan perintisan pendidikan nasional terhadap pendidikan. Menurut Ijumhur dan Dana Suparta tahun 1976 mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 partikelir di bidang pendidikan itu berlangsung dengan sangat giat untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Nah, di sini kaum pergerakan itu memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya, sehingga lahirlah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan oleh para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah tersebut mula-mula bercorak dua, yaitu yang pertama, sekolah yang sesuai dengan haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, Dr. Daus Deklar atau Dr. Setia Budi, yaitu Kesatria Institute, dan Muhammad Safei, yaitu INS Kayu Tanam. Yang kedua yaitu sekolah-sekolah yang sesuai dengan tuntutan Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, NU, Sumatera Tawalib, di Padang Panjang, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan dan praktik-praktik yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan yaitu yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rohana Kudus. Nah, mereka itu memiliki cita-cita yang relatif sama, yaitu keinginan untuk bebas, berdiri sendiri, serta membebaskan kaum wanita lainnya dari ketertinggalan dan ikatan adat kebiasaan. Sehingga mereka berupaya untuk memperjuangkan emansipasi kaum wanita demi kebaikan kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan melalui upaya pendidikan. Seperti Raden Ajeng Kartini, yaitu pada tahun 1897 sampai 1884 mendirikan sekolah gadis.
Nah, Raden Dewi Sartika pada tahun 1884 sampai 1947 yaitu mendirikan sekolah istri atau sekolah istri. Nah, dan Rohana Kudus pada tahun 1884 sampai 1969 ia memimpin perkumpulan wanita Minangkabau yang diberi nama dengan Kerajinan Amai Setia. Nah, kemudian itu dijadikan nama sekolahnya. Nah, kurikulum pendidikan mereka memiliki kesamaan, yaitu berkenaan dengan membaca, menulis, berbagai ilmu pengetahuan, dan keterampilan kewanitaan agar wanita dapat berkarya. Seperti itu. Yang kedua yaitu Budi Otomo. Pada tanggal 3-4 Oktober tahun 1908. Tujuan perkumpulannya yaitu untuk kemajuan yang selaras bagi negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Nah, berbagai sekolah yang didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri untuk mengatasi kristenisasi dan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu Perkumpulan Putri Mardika yang bertujuan untuk memajukan pengajaran anak-anak perempuan menurut Odang Muchtar tahun 1976. Yang kelima yaitu Trikoro Darmo. Nah, mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung semakin banyak anak Indonesia. Mempermudah dapat mengikuti pelajaran bagi semua lapisan masyarakat dan agar para anak didik itu mempunyai perasaan peka sebagai putra Indonesia. Yang keenam yaitu Perguruan Taman Siswa. Tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketujuh yaitu Kesatrian Institut. Nah, sistem pendidikannya diharapkan agar lulusan menjadi nasionalis yang berguna dan dapat berdiri sendiri serta mencari lapangan kerja yang praktis. Yang kedelapan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikannya, maka diselenggarakan berbagai usaha seperti memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tablik-tablik dan pengajian-pengajian. Yang kesembilan yaitu INS, Kayu Tanam. Indonesian Netherlands School. Perjuangan INS diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah. Kebangkitan nasional ini melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam memperjuangkan kemerdekaan demi lahirnya negara nasional. Nah, pada masa ini lahirlah konsepsi dan perintisan sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu suatu sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial Belanda. Nah, terdapat 3 ciri pendidikan nasional pada masa ini, yaitu yang pertama, bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialisme. Yang kedua yaitu berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Yang ketiga yaitu pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi demi dan kebinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa pengetahuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif menyimak dalam pemaparan materi yang telah kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.